Ayolah kita lihat. Oh, ketangkaplah, saya tangkaplah nama Grace Lalamentik. Wih, luar biasa ini. Ternyata. Belum kenal, tapi dari fotonya sudah, nggak tahu kenapa. Entah namanya Lalamentik, tapi begitu saya kan. Jadi sambil ketik-ketik, tapi saya ingat terus ini nama. Nah, pas hari pendaftarannya beneran, hari pertama orang yang datang kan, yang udah kasih formulir datang, isi. Pokoknya nama itu belum datang-datang ya. Dia lancar banget ceritanya, gue napas aja belum. Oke, lanjut. Saya hari kedua, pendaftaran ditutup jam 3. Kalau sudah 2 hari ini nggak ada pendaftaran, nggak diterima nih. Aduh, kalau nggak masuk nggak ketemu saya nih. Taunya pas kami sudah mau tutup jam 5 tergopoh-gopoh datang. Sorry, maaf saya terlambat. Saya lihat namanya sama, tapi orangnya agak beda sama yang di foto. Rupanya potong rambut, berubah. Lebih bagus yang mana? Yang di foto? Dua-dua bagus. Jangan berani jawab dia karena. Lanjut Jo ya. Jadi diyakinkan, masuk dia. Wah, masuk dia. Tapi saya ini orangnya nggak pede. Ya, ingin besar di hati dan dalam imajinasi saja. Jadi imajinasi aja, mana tahu dia kalau saya suka kan. Ya. Yang penting dia sudah masuk, ya, saya sibuk kerja. Nah, rupanya dia seangkatan sama adik saya. Tunggu, potong. Pada saat Kanona mendaftar itu, melihat Om Heru pada saat itu, ketemu dong? Waktu itu ketemunya hanya waktu kita ujian. Oh, bukan pas lagi mendaftar itu? Tadi kan Om Heru bilang datang. Oh iya, saya nggak terlalu perhatiin ya, namanya kita tergopo-gopo lagi stres gitu. Jadi kan. itu bukan pertemuan pertama yang bisa dibawa akal sehat pada saat itulah ya. Enggak. Jadi itu hanya baru sebelah tangan aja dulu lah ya. Dulu. Anyway. Kan dia belum tahu saya siapa, jadi nggak diingat orangnya siapa yang dia ada. Itu semua agenda masih di belakangnya kepala Om Heru lah ya, dia belum tahu. Oke, lanjut Om. Ya, jadi begitulah. Setelah tahu yang penting dia masuk kan. Tapi kan saya kerja. Karena kan kalau kerja sampai malam baru pulang. Nggak ada waktu buat ketemu. Jadi mau lihat-lihat pun dia, kamar mana pun kita nggak tahu kan. Iya. Akhirnya ketemu juga. Nah, yang saya katakan dia seangkatan sama adik saya yang perempuan masuknya. Oh, oke. Jadi entah kemana mereka berteman nih, mainlah dia ke rumah. Oh, jadi ketemunya di rumah? Enggak jadi di pas ujian? Coba, yang mana ketemunya? Main ke rumah sama adiknya Om Heru? Atau pas ujian, yang mana kan? Enggak, jadi kan masuk itu kita ujian dulu. Oh ya? Iya, kita ujian dulu. Coba ceritain pas ujian. Nah, waktu ujian, Heru yang jaga. Ada Heru, ada anak-anak kakak-kakak ini ujian kelas. Masuk ceritanya? Ujian masuk, semua student ya. Iya. Tapi aku lihat dia bolak-balik sebelah aku, sampai aku ujianku aku tutup-tutup, nih orang siapa sih? Lewat gitu kan. Pada saat itu kalau melihat secara fisiknya ada ketertarikan Kanona? Aku? Iya, kepada Om Heru pada saat itu? Aku orangnya bukan tipe yang lirik-lirik cowok gitu sih bukan. Tipenya. Enggak. Tapi karena udah dekat-dekatnya sudah terlalu uncomfortable. Enggak, jadi cuma grogi aja. Ada kakak-kakak gitu ngeliatin kita. Jadi pasif agresif sebenarnya Om Heru ini ya. Malu-malu tapi tempel terus. Terus waktu saya mau dengar ceritanya waktu ketemu di rumah. Langsung ke rumahnya sama adiknya Om Heru. Itu dari sisi Kanona aja lah kita dengar. Kebetulan aku diajak Metiko ke rumahnya Heru ya. Terus ya karena teman, jadi kita mainlah ke rumah dosen nih kan istilahnya. Wah, kita main ke rumah dosen lumayan loh gitu. Ada roti kan? Bisa pakai selek lah ya. Gitu. Terus lihat-lihat foto gitu. Aku baru perhatiin, oh ini kakak adik ada 4 orang ya. Kok ini siapa gitu. Oh ini yang pertama Hudiat gitu. Oh ini yang ini Heru. Oh itu pendeta Hudiat lagi ngambil kependetaan. Iya, masih kuliah ya. Ini Heru. Enggak, dia lihat foto. Dia lihat foto. Tapi pada saat itu udah masih ada kan sebenarnya pendeta Hudiat di Unai. Lagi pada kuliah ya kalau nggak salah gitu. Ini Heru, namanya Jawa banget ya Heru gitu. Oh gitu. Ini Tiko terus Benny. Ya udah, begitu aja sih. Terus nggak salah. Dan juga ketemu di rumah itu waktu main ke rumah? Ketemu, tiba-tiba Heru datang ya. Terus pas dari datang? Kampus, nah itu dia. Jadi kami papasan, tapi saya cuma lihat, namanya jual mahal kan. Oh yang jual mahal Om Heru? Kita kan belum berani, belum ada clue. Itu namanya penakut, bukan jual mahal Om. Karena begini,
Saya rasa saya ini orang kampung lah ya, orang Unai ya. Ya. Ini orang Jakarta kan orang inilah gaul hebat. Kita punya gap nih. Jadi untuk mengisi dalam gap hati, itu, lu jangan berani-berani itu. Apalagi banyak teman-temannya dari Keramat Pulau nih. Kalau datang cowok-cowoknya anterin, saya bilang, aduh pasti one of them will be temannya lah. Oke. Nah sampai ada satu peristiwa. Kalau salah langsung disagah aja ya Kak ya. Ada satu anak, student juga, teman-teman kami saya juga kenal, cukup agresif mendekati Nona. Ada kerampul atau enggak? Bukan, anak Unai juga. Tapi dari luar. Ya. Jadi saingan kalau ceritanya. Nona jalan, apalagi dia posisi rumahnya itu dekat dari Anjelir. Jadi kalau lihat Nona mau kemana itu, dia bisa lihat langsung dia keluar samperin. Nah rupanya satu sore Nona dan teman-temannya mau ke rumah saya. Mau ketemuin adik saya. Nah cowok ini mengikuti. Waktu Nona masuk ke rumah, cowoknya nunggu di luar. Di tangga, di pinggir jalan, duduk terus. Jadi waktu dia mau keluar, masih ada. Saya di situ, saya pura-pura tidur-tidur aja baca koran. Gitu kan. Akhirnya saya bilang, hai gitu kan. Terus dia bilang, temenin dong. Itu ada yang jagain, anterin saya ke asrama. Wah, pas ini. Betul, itu betul banget. Itu betul. Iya. Dan itu Kakak lakukan karena tidak saya takut. Lebih comfortable sama yang baca koran. Ini orang agresif banget ya, gitu maksudnya kan? Iya. Yang ngikutin, bukan saya. Gitu. Dan Kakak berasa nyaman sama Om Heru pada saat itu karena dia kalem orangnya. Oke. Tapi Kak Nona nggak tahu bahwa dia suka sama Kakak? Aku nggak tahu. Cuma udah nyaman aja. Cuma ngerasa nyaman. Wow, banyak orang muda yang harus belajar sama Om Heru ini. Bagaimana caranya membuat orang nyaman tanpa menyatakan. Kalau sekarang generasi mereka ini sampai ada levelnya. Hanya level ngaku bahwa saya suka sama kamu. Tanpa kamu harus kasih tahu kamu suka sama saya. Gak apa-apa, yang penting saya ngaku aja. Ada level nembak. Jadi ini semua harus diikuti level-levelnya. Om Heru, ini anak-anak dengerin ya, Om Heru bisa baca koran doang. Makanya ini kebetulan. Kebetulan saya mau ajarin. Nah, jadi gimana Om? Jadi begitu dia minta diantar pulang, ini kesempatan kan, ngobrol. Wah ternyata pas ngobrol cocok kita. Terasa sangat cocok, karena saya udah demen kan. Tunggu, Omnya merasa cocok, Kakak merasa cocok gak? Iya, rasanya sih aman juga gitu. Jadi asik juga ya, asik juga nih ngobrol. Wow. Jadi begitu jalannya harusnya ke asrama sudah dekat, saya belokkan. Naik apa Bang? Jalan kaki. Oh, jalan kaki bisa belok di kampus. Sebenarnya sudah saya belok dulu, jadi jalan-jalan. Kak Nona merasa bahwa karena tidak naik mobil nggak apa-apa belok nih Kak Nona. Karena sambil ikutin aja gitu. Sambil ngobrol kan. Harusnya mungkin tinggal 2-3 menit sampai, ya saya belok dulu, lalu nambah 10 menit kan. Jadi oke ya. Karena kita kasihkan jalan berdua, padahal dia datang sama teman-teman. Jadi waktu pulang itu yang lain ikutin di belakang. Kita belok, mereka ikut belok. Mereka yang protes, ngapain sih kok kita sampai belok-belok gini? Itu udah deket katanya. Oh iya, mereka ini kita balik. Ya, tapi sejak itulah mulai kenalan, mulai akrab. Lebih berani. Jadi saya sudah mulai berani menunjukkan, karena saya lihat ada lampu hijau kan. Kayaknya kalau sejak ngomong, jemput. Kalau saya jemput ke asrama, yuk kita jalan-jalan kampus. Responnya oke. Waktu Kak Nona sudah mulai merasa bahwa ada seorang laki-laki yang mendekati saya. Terus kalau teorinya Kak Nona, itu perempuan itu adalah istilah bahasa Inggrisnya dating up. Dating up itu adalah dia cari laki-laki yang di atas dia. Entah itu ekonomi, entah itu kalau masih SMA lebih pintar, cewek cari cowok yang lebih pintar, atau sesuatu yang di atasnya. Karena secara teori psikologis maupun teologisnya adalah perempuan merasa bahwa saya maunya dituntun. Saya maunya mendapatkan laki-laki yang mengayomi saya. So I can serve him, saya bisa layani dia dan saya bisa, jadi lihatnya ke atas. Minimal horizontal. Laki-laki ngelihatnya carinya dating down. Gitu. Nah, pada saat itu kalau saya kan aja dengar cerita dia.
kakak bisa dibilang mungkin dari perekonomian yang lebih tinggi dibandingkan dari keluarga Bang Heru. Itu mulai muncul gak bahwa dia sebenarnya potensinya lebih tinggi dari saya, maka itu saya mau dengan dia? Atau seperti apa yang kalau bisa digambarkan ke penonton kita sore hari ini? Kalau saya lihatnya ini orangnya caring banget ya, gitu. Care ya, care dan kayaknya punya visi nih, gitu. Jadi aku lihatnya, Heru ini orangnya punya visi, terus orangnya care banget gitu ke kita ya, ke perempuan ini care banget gitu. Jadi itu yang saya lihat sih. Kayaknya dia lebih. Kalau misalnya dari semua laki-laki yang ada di Unai kan banyak. Iya. Yang mungkin akan lebih sukses pun kelihatannya kan banyak. Mungkin saya nggak tahu nih ya. Saya hanya bayangin kita itu di dalam crowd. Iya betul. Ya kemungkinan mungkin dia Bang Heru yang deketin pada saat itu. Tapi kan bisa kan sebagai perempuan bilang, yang sana lebih tinggi, lebih ganteng dan kelihatannya bakal jadi lawyer. bisa aja begitu. Iya betul. Nah, yang tidak membuat itu ada apa menurut Kanona? Sehingga ini kan kita berasumsi nih. Mulai pertemuan itu sampai akhirnya menikah nggak ada putus-putusnya ya? Iya, langsung gitu ya? Iya. Berarti kan nggak ada gangguan lain. Apa yang terjadi menurut Kanona dalam proses ini? Karena banyak orang udah pacaran sana, pacaran sini, pacaran sana, pacaran sini, lihat ini lebih bagus, apa segala macam, buntut-buntutnya nggak nikah karena nggak dapat, atau toh nikahnya sama yang awal juga. Iya. Jadi. Tapi kalau ini apa yang terjadi menurut Kanona? Kalau waktu itu aku berdoa sih memang waktu mau sekolah di Unai. Gue bilang, Tuhan, kalau emang saya dapat jodohnya di sini, Tuhan kasih ada orang Jawanya. Saya berdoa begitu. Orang Jawanya? Ada Jawanya. Jadi jangan Jawa full ya Tuhan, saya bilang, gitu ya, harus ada Jawanya, walaupun Jawanya. Seperempat. Iya. Jadi saya berdoa begitu dan saya pacaran memang untuk satu kali, bukan untuk ganti-ganti. Oh wow. Saya tipenya itu. Jadi ya itu, mudah-mudahan yang Tuhan kasih ini yang terbaik buat saya. Sudah terpikirkan nggak bahwa Om Heru pada saat itu secara spiritualnya waktu nanti kalian berkeluarga, apakah secara ya spiritual lah saya bisa bilang ya, itu sudah menjadi satu pertimbangan buat Kanona? Oh iya, saya rasa nyaman sekali waktu datang ke keluarga mereka gitu. Terasa sekali tuh kalau malam Sabat apalagi gitu. Beda dengan waktu di keluarganya Kanona sendiri? Iya. Lebih suka yang mana? Enggak, di keluarga mereka memang betul-betul terasa. Di keluarga saya juga terasa juga. Cuma papanya yang lagi kadang-kadang ada, kadang-kadang ada atau enggak kan gitu. Jadi emang jarang banget gitu kita bisa kumpul sama-sama. Tapi kalau kakak adik semua sama mama, oma tuh selalu kita. Tapi di keluarga mereka kan memang lengkap. Jadi dengan lagu-lagu heritage selalu ada gitu kan. Kalau seandainya tingkat 2 udah dilamar, Kak Nona yakin nggak memang ini calon suaminya Kak Nona? Yakin sih. Yakin? Yakin. Jadi, walaupun dilamarnya waktu itu Om Heru setelah lulus? Oh setelah 5 tahun pacaran. Berarti 4 tahun kuliah plus 1 tahun kerja? Yes. Tapi sekarang baru tahu bahwa mau dilamar pun tadinya tingkat 2 atau tingkat 3 dia pasti bilang iya. Itu baru tahu sekarang karena saya nanya atau sebenarnya udah tahu? Oh yakin. Oh yakin. Kita berpikir bahwa kita start dari nol, we have nothing. Tapi satu hal yang kita tumbuhkan adalah kita sangat percaya Tuhan punya rencana.